Halo, selamat datang Mas Ya. Dino di Terima kasih. BPBD Kota Madiun. Ini pertama kali atau sudah sering main ke sini? Ya, kalau masuk ke ruangan ini mungkin pertama kali. Oh, pertama ya. Ya, baru pertama. Pertama kali di podcastin juga di sini. Betul, pertama kali. Terus mungkin gini, sebelum kita mulai nih, mungkin Mas Dino bisa kenalan dulu, cerita dulu backgroundnya seperti apa. Silakan. Oke, boleh. Jadi kenalkan rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini. Jadi nama saya Dino dan saat ini saya bertugas di Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Jabatan saat ini melekat manajer Pusdal Op. Di kali ini saya dikasih undangan untuk datang ke podcast ini ya. Tidak disangka juga karena kebetulan kami ada kegiatan di Madiun dan sambil mampir kita mungkin akan berdiskusi. Oke. Jadi nanti kita ngobrol sans aja nih Mas. Nggak usah terlalu formal ya kan? Ya, Capek juga ya kan ngomong terlalu formal ya. betul. Oke. Kan tadi bilang ada kegiatan tuh di sini ya. Kegiatan apa tuh ke sini? Jadi kegiatannya ini sebenarnya rutin ya, rapat koordinasi Pusat Pengendalian Operasi. Dan tahun ini kita mengadakan untuk yang kedua kalinya. Oh, keduanya. Nah, kali ini temanya kami mengambil masalah data ya, karena kita tahu Pusat Pengendalian Operasi itu mandat utamanya adalah mengurusi soal data. Mungkin buat teman-teman yang kalau dengernya panjang sekali ya namanya, itu biasanya disingkat Pusdal Ops ya. Jadi pengendalian data di BPBD itu singkatannya itu adalah Pusdal Ops. Betul ya Mas ya? Ya. Nah, ya kan setahu aku ya, itu beberapa tahun yang lalu itu kayaknya ada program dari Pusdal Ops-nya provinsi juga yang SATA PB itu sama Smart PB. Ya kan. Betul. Nah, itu mungkin bisa dijelasin yang SATA PB dulu lah. Itu kayaknya itu yang apa ya? Kolaps sama instansi lain ya. Jadi SATA PB itu singkatan dari satu data, kemudian PB-nya itu penanggulangan bencana. Nah, ini sebenarnya keinginan kami, inisiatif kami untuk mengkolaborasikan data-data terkait penanggulangan bencana supaya dalam sebuah wadah, sehingga ini belajar juga dari pengalaman kita pada saat kita menangani bencana, kesulitan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya kita bisa gunakan sebagai pengambilan keputusan, kemudian membuat untuk rencana operasi dan sebagainya. Nah, dari situ kita berinisiatif untuk menyatukan data-data yang bisa kita gunakan. Maka muncul ya aplikasi yang namanya SATA PB ini, di mana kita inisiasi bersama Kominfo Provinsi, juga ada lembaga NGO siap siaga, dan ini udah berlangsung prosesnya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Kemudian ini pada puncaknya di tahun ini kita akan berusaha supaya itu bisa menjadi etalase. Tahun depan SATA PB ini sudah bisa kita launching. Itu data-data yang biasanya di-input, yang harusnya di-input di SATA PB itu data-data yang seperti apa Mas? Apakah hanya laporan kejadian aja kah, atau mungkin kondisi wilayahnya kah, atau seperti apa? Jadi kalau untuk SATA PB ini kita tidak menutup kemungkinan formatnya apa gitu ya. Jadi sebenarnya SATA PB ini bukan yang seperti mungkin teman-teman bayangkan, sebuah cloud drive mungkin ya, kayak Google Drive, atau ini boleh nyebut merek ya? Iya boleh, boleh nanti kalau nggak gitu. Jadi apapun bentuknya ya, seperti cloud drive itu bukan. Jadi kita hanya sebagai gateway aja. Oh gitu. Jadi di mana wadah ini tidak lagi membuat wadah yang sifatnya memberikan ruang yang dimana orang upload ke situ ya, tapi hanya mencantolkan saja. Artinya kalau teman-teman kabupaten kota, BPBD kabupaten kota, Pusdal kabupaten kota sudah memiliki
server sendiri, sudah memiliki kapasitas sendiri untuk penyimpanan datanya. Mereka tinggal mencantolkan saja, tinggal memberikan apalagi kalau mereka sudah punya aplikasi sendiri, kita juga tidak mengajak mereka untuk berpindah aplikasi, tapi aplikasi mereka bisa dicantolkan bahasa teknisnya menggunakan API. Di API itu bisa dicantolkan ke SATA PB. Itu berarti bentuknya link atau aplikasi? Bisa link, bisa juga istilahnya kalau bahasa teknisnya ada JSON, kemudian ada database yang bisa langsung. Excel pun juga bisa. Jadi kita tidak pernah membatasi formatnya apa, karena kita tahu masing-masing BPBD kabupaten kota itu memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri. Artinya mungkin ada BPBD yang baru bisa menggunakan membuat laporannya itu menggunakan Excel, kita wadahi, mereka juga bisa cantolkan itu. Ada juga yang sudah bisa membuat aplikasi sendiri, langsung API-nya bisa langsung dikonekkan dengan aplikasi kita. Nah, terus kalau aku kan pernah lihat nih Mas, kayaknya aku pernah lihat isinya ya, pernah ngintip dikit isinya itu memang ada peta-peta yang apa? Kita bisa akses peta ya di sana itu. Mulai dari kita bisa lihat puskesmasnya, terus itu memang didesain seperti itu atau gimana? Jadi sebenarnya SATA PB ini hanya memfasilitasi bagaimana data itu saling terkoneksi, terinterkoneksi. Jadi kalaupun itu nanti ada data tambahan, dia kan secara dinamis bisa kita tambahkan. Jadi tidak berhenti hanya di kita mendesain hanya, waktu itu kita mendesainnya hanya 200 dataset ya. Tapi bisa jadi nanti ada dataset lain yang bisa ditambahkan di situ. Nah, dan kita tahu sendiri bahwa ya perkembangan zaman ya, sesuatu itu pasti akan berkembang, kemudian kebutuhan data, kemudian aplikasi-aplikasi juga sekarang banyak yang berkembang. Makanya kenapa kita tidak mau berhenti hanya dalam satu format aja. Bahkan bicara soal data sebenarnya sudah ada dasar hukumnya. Kalau kita kan pasti menggunakan Pusdalop kan menggunakan Perka 15 tahun 2012, kemudian ada Perka mengenai standarisasi data kebencanaan. Selain pedoman yang itu yang kita pakai, kita tetap membuat aplikasi ini menjadi dinamis sehingga tidak menutup kemungkinan. Bahkan kalau bicara tidak hanya SATA PB ya, kita bicara soal Smart PB. Smart PB itu mulai dari tahun 2010 kita kembangkan sampai sekarang sifatnya modular. Modular itu dulu mungkin kita hanya membuat laporan harian saja. Kemudian kita pada saat 2013 mulai kita buat laporan harian yang bisa generate berupa PDF. Kemudian kita dengan mudah mengirimkan lewat WA gitu kan, lewat WhatsApp. Kemudian sekarang bahkan sudah kita mulai dari 2016 kita sudah bicara soal spasial, ada drone, ada citra satelit dan sebagainya, itu kita masukkan dalam satu wadah ini gitu di Smart PB. Dan pada saat kita melakukan operasi penanganan darurat bencana itu kita sudah tidak perlu lagi ribet-ribet ya untuk menampilkan layer-layer tersebut, tapi layer-layer itu tinggal kita munculkan dan kita gunakan untuk penanganan darurat bencana. Karena kan kalau bencana memang harus kudu cepet ya Mas. Iya, kudu satu. Kalau kita back to basic lagi ya, apa-apa harus serba kertas itu manual itu kayaknya nanti malah nggak tertolong lah ya. Nah, terus selama ini sejauh ini kayak sudah berjalan belum sih Mas, atau memang masih pengembangan aja untuk yang SATA PB sama apa tadi Smart PB ya? Ya itu. Kalau untuk Smart PB-nya kan sudah kita gunakan sejak 2010 sampai sekarang. Bahkan yang ini terakhir tadi sempat kita juga mengembangkan front end-nya kita kasih nama Sobat gitu ya. Oh, Sobat. Ya, sistem informasi kebencanaan terpadu. Tapi Smart PB-nya ini sebenarnya ruang besarnya, di mana di situ ada e-Jitupasna, kemudian di dalamnya juga ada e-Kaji cepat, ada e-logistik. Jadi semua lini yang ada di penanggulangan bencana mulai dari pra,
saat kemudian pasca itu kita integrasikan dalam satu ini yang namanya Smart PB ini, Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Penanggulangan Bencana. Jadi ya itu makanya marwahnya dari awal memang kita pengen menyatukan ini, cuman memang tidak bisa langsung serta-merta jadi gitu ya. Karena butuh proses karena kayaknya bikin suatu aplikasi itu kan juga butuh waktu yang lama ya, makanya kenapa kita bilang ini harus kita buat modular. Begitu satu modul jadi, misalnya laporan harian, berikutnya lagi nanti modul jadi tentang kaji cepat, modulnya jadi tentang, nah ini bisa kita interkoneksikan satu modul dengan yang lain. Seperti itu. Nah ini kan tadi kan bahas untuk RR kan sudah ada tuh gitu pasti ya kan, terus KL nih sudah ada kaji cepat logis. Yang PK ini apa nih? Aku pengen belajar juga nih kan, aku anak PK nih. Kalau PK tentunya dokumen-dokumen perencanaan ya, perencanaan PB mulai dari KRB, RPB ya. Singkatan-singkatannya nanti boleh nanti searching sendiri ya. Terlalu banyak singkatan. Kemudian Rencon itu semuanya kita masukkan ke dalam Cloud Drive juga, dan Cloud Drive ini sudah kita integrasikan dengan SATA PB. Artinya bagi penggiat PB itu tidak perlu lagi mencari satu persatu gitu ya secara online, tapi begitu dia buka SATA PB, dia seperti menggunakan mesin mencari apapun di situ dia bisa temukan. Modelnya kayak Google tapi versi bencana gitu ya. Nah, terus sejauh ini untuk penerapannya di kabupaten atau kota sudah berjalan atau belum, Mas? Atau masih mungkin ada hambatan? Ya, sementara ini untuk SATA PB memang baru kita aktifasi untuk provinsi ya. Provinsi aja. Untuk kabupaten kota mungkin kita masih harus menginventaris data-data apa saja yang bisa mereka includekan di sini, termasuk acara hari ini ya di Madiun. Rakor ini juga akan membahas tentang itu. Jadi mereka mungkin ada yang sudah memiliki aplikasi bisa menyerahkan API-nya, yang sudah memiliki Cloud Drive misalkan. Tapi sebisa mungkin ya Cloud Drive ini yang dibuat sendiri, jadi supaya ini sustain. Jadi kalau misalkan kita takutnya kan kalau misalkan saat ini kita masukkan kemudian tahun depan sudah kadaluarsa itu kan tidak bisa diakses. Maka ini perlu juga setiap tahun memang kita akan adakan MONEV ya, monitoring dan evaluasi di setiap dialog. Berarti kita yang pegang apa ya, jadi adminnya lah ya kasarnya, admin OPD-nya itu apakah Pusdal atau mungkin boleh dari entah itu PK, KL, RR atau ya, sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan boleh dipegang oleh di luar Pusdal Op. Tapi sementara ini kan kita kan terhubungnya ya Pusdal kan dengan Pusdal Op ya. Kemudian mereka yang akan menjadi liaison officer-nya dari bidang-bidang yang lain. Artinya ya sebisa mungkin memang kalau sudah jadi liaison officer berarti mereka yang bisa menjembatani kami untuk berkomunikasi dengan bidang-bidang lainnya. Oh gitu, jadi memang harus balik lagi itu yang megang Pusdal Op ya. Jadi mau nggak mau setiap BPBD kabupaten atau kota itu paling tidak punya Pusdal Op yang mengerti soal IT. Kadang ya gimana ya Mas, kita nggak munafik lah, pasti masih banyak lah daerah-daerah mungkin yang pasti belum melek untuk IT-nya ya. Kalau kondisi seperti itu tuh mungkin dari provinsi untuk sarannya seperti apa atau solusinya lah? Ya udah 2 tahun terakhir ini memang kita tetap melaksanakan monitoring evaluasi ya. Memang tidak semua kabupaten kota itu memiliki kapasitas yang sama, apalagi soal IT. Dan memang kalau kita bicara tentang masa sekarang itu kita tidak bisa menutup mata karena IT itu sudah menjadi bagian yang sangat berpengaruh dalam sistem kinerja kita. Makanya kenapa walaupun demikian kita tetap memfasilitasi adanya rapat koordinasi, kemudian bimbingan teknis, kemudian juga kita melakukan MONEV dan memberikan saran gitu ya. Bahkan kita kadang juga harus memberikan saran rekomendasi itu sampai kepada kepala daerah, supaya kepala daerah ini bisa memperhatikan Pusdal Op-nya.
karena Pusdalop ini sudah bagian dari SPM ya, Iya, kalau kita tahu itu sudah menjadi SPM. Artinya mau nggak mau BPBD kabupaten kota harus sudah membentuk Pusdalop yang memiliki standar pelayanan minimum. Ya sama seperti Kota Madiun, saya apresiasi karena ada sarana seperti ini. Terima kasih loh Mas. Ya, karena ini bisa memberikan kontribusi terhadap SPM kita kan. Artinya di SPM BBD itu ada yang namanya KIE. Iya. Ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, ini sarana podcast ini bisa jadi bagian itu. Iya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih loh ini apresiasinya dari Mas Dino. Terus ini aku mau tanya Mas, yang membedakan nih untuk SATA PB sama Smart PB. Nah, itu bedanya apa? Karena kan kalau dari penjelasannya Mas Dino kan sama aja gitu. Mereka sama-sama platform yang berisikan tentang data-data kebencanaan. Nah, yang membedakan terus apa? Apakah hanya karena yang satunya kolaps sama Kominfo, satunya pure BBBD atau gimana gitu? Ya, jadi yang membedakan itu kalau Smart PB itu sistem manajemen informasi terintegrasi penanggulangan bencana. Jadi lebih kepada penggunaannya operasional penanggulangan bencana. Sedangkan kalau SATA PB itu kita hanya memberikan gateway ya, supaya di luar BPBD, di luar sistem penanggulangan bencana juga bisa terkoneksi yang terkait PB. Contohnya misalkan kita dengan Dispenduk Capil misalkan soal pendudukan, maka itu tidak harus bicara soal penanggulangan bencana, tapi penanggulangan bencana juga membutuhkan data kependudukan, misalnya seperti itu. Atau lagi yang terkait dengan kita misalkan Dinas Kesehatan, di mana mereka juga mendata korban yang diakibatkan oleh bencana yang akhirnya berdampak terhadap penyakit yang diakibatkan oleh bencana, jadi penyakit bencana lanjutan gitu ya. Sehingga ini juga termasuk menjadi dalam data kita. Nah, itu semuanya diakomodir ke dalam SATA PB. Tapi kalau secara operasional membuat laporan, kemudian melakukan kaji cepat, terus kemudian melakukan pengambilan keputusan, semuanya ada di Smart PB-nya. Dan Smart PB ini tidak terbuka, tidak open. Jadi Smart PB ini sifatnya harus memiliki user ya. Harus memiliki user, dan usernya memang sudah kita latih untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau yang SATA PB yang memiliki user hanya adminnya saja, tapi publik bisa menggunakan itu secara luas, kecuali data yang memang dikunci ya, sifatnya data itu kan tidak semua data itu sifatnya open ya. Kemudian lisensinya juga tidak semua lisensi terbuka, ada yang boleh diakses, boleh diunduh tapi tidak boleh dirubah, ada juga yang diakses, diunduh tapi boleh dimodifikasi kayak gitu kan. Nah, itu semua sudah lengkap di SATA PB. Itu lisensi itu juga kita sediakan supaya bisa mengakomodir kalau misalkan memang ada data yang rahasia pun bisa dimasukkan di sana, tapi dengan request. Jadi kalau dia request untuk mengakses, maka dia akan diberikan melalui email ya. Jadi ada mekanisme di mana harus request, kemudian dijawab, dan kuncinya nanti dibuka hanya untuk satu user tersebut supaya bisa mengakses data. Berarti kalau untuk yang SATA, kita balik lagi ke SATA, itu untuk adminnya harus sering-sering update ya Mas, karena itu kan terkaitnya diakses sama publik gitu. Ya kalau bicara kembali ke SATA ya memang harus sering update ya, tapi mekanisme ini bisa berjalan dengan less maintain, artinya tidak harus di maintain setiap hari, periodik gitu ya. Kalau misalkan kabupaten kota itu sudah memiliki sistem, misalkan aplikasi yang sifatnya sudah dinamis, setiap harinya dia sudah melakukan misalkan laporan harian sudah saya taruh di sebuah cloud drive, di mana itu tinggal dicantolkan ke SATA PB. Artinya SATA PB udah nggak perlu diupdate. Cloud drive tersebut sudah jalan dengan sendirinya gitu loh. Artinya memang kita buat seperti ini supaya tidak membebani lagi kabupaten kota untuk melakukan maintain ya terhadap SATA PB.
Ya, karena memang kebutuhan ya, kayak mungkin kalau untuk dinas kesehatan kan ada yang namanya proses akreditasi, itu kan dikit-dikit Mbak minta peta rawan bencana, itu mungkin bisa langsung akses di situ kali ya Mas ya. Dan kalau untuk yang Smart PB berarti itu berisinya laporan kejadian. Ya, mulai dari laporan kejadian sampai di situ juga ada sistem peringatan dini. Kemudian di dalamnya juga laporan gaji cepat ya. Ada Ejitupasna, kemudian ada rekapitulasi kerusakan kerugian, ada logistik juga di situ. Jadi kita dulu memulai logistik ya, mulai dari posisi barang di mana, disimpan di mana, itu juga bisa kita akses melalui Smart PB. Nah, terus gini Mas, bicara soal pelaporan. Ya. Itu apakah ada format khususnya atau enggak? Soalnya waktu itu ada rapor di Malang. Untuk khusus PK itu saya sempat ngobrol sama daerah lain, itu dia ngasih contoh pelaporan itu berbeda sama yang biasanya kami buat kayak gitu. Nah, itu apakah memang tidak ada pakemnya, ada formatnya, atau bebas sebenarnya kita mau formatnya seperti apa? Iya. Jadi kalau untuk laporan itu semuanya sebenarnya sudah ada pakemnya. Kalau dari nasional, pedomannya kan kita kalau misalkan Pusdalop ada Perka 15 tahun 2012. Kemudian ada Perka standarisasi data bencana Indonesia. Jadi kalau di nasional ada yang namanya aplikasi namanya DB, Data Bencana Indonesia. Nah, DB ini itu pedomannya standarisasi data kebencanaan itu yang sebenarnya pakemnya yang kita gunakan di kabupaten kota sampai ke provinsi. Karena mereka juga menggunakan triwulanan. Jadi triwulan mereka juga memverifikasi apakah data yang disampaikan ke BNPB sesuai dengan data yang kita rekap, supaya tidak ada selisih. Ya, tidak ada selisih. Nah, pedoman ini yang kita pakai sebenarnya. Sekarang bicara soal pedoman kan tidak harus dilakukan saklek gitu ya, sesuai dengan pedoman tersebut, tapi rekan-rekan kabupaten kota itu bisa berinovasi kreatif gitu ya, sesuai dengan selera pimpinan juga. Oh gitu. Kadang-kadang ya saya melihat ada yang kepala daerahnya sukanya menggunakan grafis ya. Jadi setiap laporan Pusdalopnya hampir membuat infografis. Jadi kejadian kecil pun dibuatkan infografisnya, kemudian itu dilaporkan gitu. Itu selera saja sih. Tapi yang disampaikan ke kami di provinsi yang kita rekap itu sudah sesuai pedoman, supaya ini linear dengan yang ada di pusat di BNPB. Jadi rekapitulasi kejadian bencana ini mulai dari daerah, provinsi sampai ke pusat, angkanya itu sama. Oh gitu. Jangan sampai nanti kalau ada selisih? Ya, kalau ada selisih kita konsolidasikan. Ya, makanya pentingnya ada rakor itu, pentingnya ada verifikasi, monef itu untuk memverifikasi apakah data yang disampaikan itu sesuai. Karena kita juga standar pelayanan minimal kita juga bicara soal akuntabilitas kan. Nanti jangan-jangan kabupaten kota itu sudah kerja 1000 kali penanganan bencana, nanti provinsi cuma ngeklaimnya cuma 100 gitu kan, nanti di pusat lebih kecil lagi gitu ya, diklaim cuma 10. Itu bisa dikasih ya itu ya kan? Yang bisa daerah. Makanya kami itu fungsinya hanya binwas, ya kan, bimbingan dan pengawasan. Artinya yang punya wilayah itu kabupaten kota. Jadi jangan sampai kita satu korps kan. Kalau kabupaten kota itu punya gawe, punya apa, itu sebaiknya bisa tercatat sampai ke pusat. Berarti semua kejadian yang dilakukan oleh BPBD itu harus terekam ya? Harus terekam. Mau kejadian seremeh apapun, misal hanya ada ramah tamah gitu, mungkin ada sekolah sosialisasi ke sini, kan juga tetap harus terekam ya? Ya, karena itu bagian dari kerja kita ya. Bicara soal remeh ini kan sebenarnya itu relatif ya. Kadang hal yang biasa kita lakukan dibilang remeh, padahal itu hal sekecil apapun yang kita berikan untuk masyarakat itu saya yakin pasti ada maknanya. Termasuk kita melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi ini kalau kita bicara
kewilayahan Jawa Timur tuh punya 38 kabupaten kota. Ini nggak bisa hanya bisa dikerjakan oleh BPBD saja. Bahkan kita berusaha untuk kadernya itu tidak hanya BPBD, tapi kita udah mulai dari dini ya, usia dini, anak-anak sudah mulai kita berikan melalui SPAB gitu kan, pendidikan aman bencana, supaya mereka bisa menjadi kader. Justru mereka yang ngajari orang tuanya gitu kan, justru mereka yang mengajari orang tuanya. Nah kadang itu gini Mas, yang mungkin terjadi kalau mungkin wilayah kabupaten kita ambil contoh Kota Madiun. Kota Madiun kan nggak terlalu besar lah ya Mas, cuma ada 3 kecamatan. Itu kan luas wilayahnya juga nggak sebesar mungkin wilayah tetangga. Nah, gimana kalau misal di wilayah tetangga ini kadang itu kan sering ada miss karena saking luasnya wilayah, itu misinformasi. Nah, untuk mengatasi itu sebaiknya yang harus dilakukan itu apa? Kita kalau provinsi ya, provinsi sudah membuat kebijakan baru gitu, sudah kita jalankan sekitar kalau nggak salah hampir mulai pandemi ya. Kita menaruh agen kami di kabupaten kota untuk mempercepat informasi. Kalau bicara soal misinformasi itu sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi kalau bicara misinformasi itu bisa istilahnya direvisi. Jadi kalau kami bicaranya bukan misinformasi itu datangnya kalau tidak dari sumber. Kalau datangnya dari sumber itu berarti kemungkinan data itu adalah data yang dinamis. Artinya mungkin saat ini baru terlapor ya, betul, baru terlapor misalkan ada longsor, korbannya 1 orang, ternyata begitu digali kemudian begitu didalami lagi ternyata korbannya ada 3 orang gitu. Itu kan sebenarnya bukan misinformasi, tapi itu data yang dinamis. Nah ini kadang yang mungkin belum diketahui banyak awam gitu ya, menganggap itu sebagai misinformasi. Karena kan memang langsung nyalakannya BPBD ini gimana sih datanya kok harusnya korbannya 10 kok ditulisnya cuma 5. Nah seperti itu ya mungkin masih harus gimana, kita harus usaha juga untuk mengubah persepsi masyarakat mungkin ya Mas ya. Betul itu seringkali beberapa kali kami juga dimintai wawancara, kemudian pada saat kami harus mengeluarkan pers ya, mengeluarkan rilis, maka saya selalu bilang bahwa ini adalah data per gitu ya, ada misalkan per hari ini data jumlah korban sekian, dan data ini kemungkinan akan berubah seiringnya waktu karena ini kita masih dalam proses asesmen. Nah selalu kami tekankan bahasa seperti itu supaya ini memaknai teman-teman media supaya tidak membuat data itu pakem ya. Termasuk kita bicara soal peringatan, sistem peringatan ini yang lebih bahaya itu di masyarakat kan kalau diambil mentah-mentah gitu, kayak misal gempa bumi. Nah ini awam belum tahu kadang-kadang cara membaca parameter. Nah ini kalau diterjemahkan dari bahasa rilis kadang-kadang dimudahkan aja ini, biar lalu dimudahkan dengan bahasa-bahasa yang biasa dikenal awam lah, padahal bahasa peringatan dini, sistem peringatan itu bahasa-bahasa yang tidak awam, dan itu memang harus kita sering melakukan sosialisasi supaya bisa dikenal oleh masyarakat dan itu akhirnya menjadi awam. Berarti sebenarnya bisa dibilang BPBD itu kerjaannya lumayan banyak dan berat ya Mas ya? Ya, saya nggak bisa bilang berat. Iya, berat juga relatif, tergantung wilayah ya kan. Tergantung wilayah. Cuma kalau dibilang banyak kayaknya memang selain urusan administrasi itu kan kita juga harus kerja pandai-pandai di lapangan lah ya kan. Nah itu kalau Pusdal sendiri, kalau Mas Dino sendiri sudah sering ikut teman-teman ke lapangan nggak? Kalau provinsi kan udah keliling Jawa Timur dong harusnya kalau ada kegiatan. Nah itu udah sering. Jadi bahkan kita kalau provinsi ini track recordnya malah lebih lebih banyak. Enak ya jalan-jalan. Kita pernah ke provinsi lain gitu ya. Kita juga, dan kebetulan kami boleh cerita bahwa provinsi Jawa Timur ini
tempat yang sering dikunjungi dan bahkan menjadi tempat pilihan magang gitu ya. Bahkan kita sudah sister agensi dengan Provinsi Papua, kita juga sister agensi dengan Sulawesi Tengah gitu kan, di beberapa provinsi yang mereka mengirim anggota Pusdalopnya untuk belajar di tempat kami. Dan saat ini memang Pusdalop BPD Provinsi Jawa Timur itu memiliki juga namanya LSP BNPB. TUK-nya tempat uji kompetensinya juga di Pusdalop BPD Provinsi Jawa Timur, kemudian tempat pelatihannya juga di tempat kami. Artinya kolaborasinya kita saling belajar ya. Belajarnya tidak hanya di provinsi sendiri, kita tidak hanya berada di wilayah kita sendiri, tapi mungkin secara dinamis kita belajar di tempat lain supaya suatu ketika misalkan itu terjadi di tempat kami bisa mengatasi itu. Contohnya misalkan kayak kemarin waktu gempa di Palu ya, beberapa waktu yang lalu gempa di Palu kan ada likuifaksi yang seumur hidup saya mulai dari lahir saya baru tahu adanya likuifaksi itu ya, modelnya seperti apa itu ya di Palu. Jadi kami berangkat waktu itu 6 orang untuk dijadikan tim advance, di mana kita mengirim bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur, kepada masyarakat di sana. Ya kita belajar, ternyata di provinsi sendiri juga ada likuifaksi. Itu ada di wilayah selatan ya, di selatan Jawa Timur. Kemarin Tenggala ya sempat. Memang karena memang ada likuifaksi itu ada beberapa wilayah yang itu aliran bekas ini ya, dari gunung ya, aliran muntahan dari gunung itu, struktur tanahnya tidak seperti di perkotaan yang padat, tapi kalau di pinggiran-pinggiran pantai mereka tercampur dengan air ya, lebih kandungan airnya. Nah itu ternyata di kita juga ada, jadi di Selatan Lumajang, kemudian di Banyuwangi, dan kajian itu baru keluar setelah kejadian yang di Palu, dan kita akhirnya punya gambaran. Nah, sebenarnya kalau kita mau jadi Pusdalop, anggota Pusdalop, kompetensi apa sih yang harus dimiliki dulu nih sebelum kita mau memutuskan untuk ikut sebagai Pusdalop? Ya, kalau kompetensi teknisnya ya, kompetensi teknisnya yang pertama itu pasti dasar manajemen bencana. Karena bicara soal penanggulangan bencana harus ngerti sistemnya dulu, cara kerjanya seperti apa. Kemudian di situ ada status fase-fase ya, ada fase, ada pra, saat, pasca. Nah ini harus dimengerti dulu. Makanya setiap anggota pusat pengendali operasi itu harus mendapatkan pengetahuan namanya dasar manajemen bencana. Kemudian dari situ mulai kita kembangkan lagi kompetensi teknisnya. Lebih banyak penggunaannya menggunakan gadget, menggunakan komputer sekarang IT banget ya. IT. Nah minimal itu kita harus kuasai komteknya itu Office. Itu basic sekali ya lah itu ya. Office itu basic, penggunaan komputer dan sebagainya itu basic. Kemudian baru dikembangkan lagi spesial ya. Spesial itu mulai dari kaji cepat, pengumpul data, pengolah data, ada koordinator data, koordinator data center gitu ya, kemudian ada manajer, kemudian lebih spesifik lagi mungkin Situpasna. Urutannya seperti itu sampai nanti akhirnya mereka mungkin mengerucut kalau sudah jadi jabatan fungsional, ya jabatan fungsional yang diambil sesuai struktur yang ada di Terus kan ini bicara tentang pengembangan kompetensi nih Mas. Kan kalau dari Mas Dino mungkin kalau dari provinsi mungkin dananya banyak lah ya. Kita bicara soal dana ini. Nah kan nggak semuanya tuh Mas, daerah itu apa ya istilahnya memberikan perhatian khusus sama BPBD-nya, ya kan. Nah itu mungkin dari provinsi memfasilitasi nggak sih Mas teman-teman Pusdalop ini kalau mau ikut pengembangan kompetensi tapi hemat budget hemat budget ini ya. Jadi bicara soal anggarannya agak sensitif ya. Iya, kalau bicara detail Mas. Banyak enggaknya. Kalau di provinsi ini memang
perhatiannya cukup luar biasa dari Ibu Gubernur, dari pimpinan kepala daerah kita, itu memang perhatiannya cukup luar biasa. Jadi ya kita berusaha sesuai porsi. Artinya kalau memang kita bisa alokasikan untuk pengembangan kapasitas di kabupaten kota, pasti akan kita lakukan. Nah, kebetulan memang beberapa tahun terakhir ini provinsi sudah cukup ya. Artinya kami sudah dari DMB itu kita sudah mengkader sekitar 70-an orang. Kemudian Ujikom juga kemarin kita baru melaksanakan Komtek ya, uji kompetensi teknis di provinsi, ada sekitar 46 orang yang ikut, dan ini sudah angkatan ketiga kalau nggak salah ya. Setelah inilah kita akan coba, kalau bimbingan teknis sudah pasti setiap tahun kita adakan. Tapi kalau bicara soal sertifikasi, kemudian bicara soal diklat, ya, itu memang bukan arahnya, bukan BPBD, karena itu kan punyanya BKPSDM ya. Ya, kalau di kami kan BPSDM ya kan. Kalau di pusat namanya Pusdiklat, Pusdiklat BNPB. Jadi mungkin kita akan menjembatani kalau ada usulan teman-teman yang ingin dilatih. Seperti saat ini kan ada TOT Pusdalop ya di Tangerang kalau nggak salah. Karena kapasitasnya terbatas, baru Kabupaten Pacitan kalau nggak salah yang ikut ya. Karena itu kapasitasnya terbatas. Tapi kalau BIMTEK, kami tiap tahun pasti mengadakan BIMTEK dengan teknis. Nah, kadang kan teman-teman ini sambat, Mbak, nggak ada pengembangan kompetensi nih, Mbak. Gitu. Kayak gitu loh, Mas. Jadi mungkin dari provinsi, Bapak ada orang provinsi ya bisa memfasilitasi. Iya. Bisa. Jadi artinya gini, Komtek itu coba nanti kalau bicara soal pengembangan kompetensi di penanggulangan bencana itu tidak menutup kemungkinan hanya soal penanggulangan bencana ya. Tadi saya bicara soal IT, itu bisa diambil di luar LSP BNPB. Jadi bisa misalkan LSP TIK, kemudian ada LSP Telematika atau LSP lainnya lah yang ada di Indonesia. Tapi beberapa kali kami juga kalau ada event gratis gitu ya, teman-teman udah saya kasih undangan, kami japri, kami sebarin di grup juga, ini loh ada event sertifikasi gratis. Jadi teman-teman yang sudah menguasai Office, mereka ikut secara gratis kebetulan di LSPTIK itu ada di Surabaya ya, sama Sidoarjo, jadi mereka ikut di sana. Nah, beberapa kabupaten kota itu sudah sering dengan pola seperti ini. Bahkan ini saya dengar kemarin ada yang laporan gitu ya, ini sedikit cerita ya, ada yang laporan ikut Ujikom itu tapi milihnya di Bali, jadi bisa sambil liburan katanya gitu. Agak nakalan dikit gak apa-apa lah ya, kan healing lah ya. Ya, tapi ya intinya teman-teman, saya apresiasi teman-teman punya keinginan untuk di Ujikom ya. Ujikom itu artinya memberikan ruang bahwa saya kompeten dan saya perlu mendapatkan pengakuan secara nasional, secara internasional bahwa saya memang kompeten terhadap bidang ini. Nah, ini untuk memberikan kepercayaan publik yang lebih gitu ya. Dimana dulu itu ya kalau orang awam mungkin, ini saya nggak tahu sekarang seperti apa, tapi penilaiannya cukup bagus sekarang ya. Kalau dulu kita itu bicara BPBD ini mungkin agak sensitif, jadi itu orang-orang buangan. Ya, stigmanya jelek sekali. Kerjanya apa sih? Kalau nggak ada bencana nggak kerja. Sistemnya nggak atur-atur tok. Tapi dengan adanya sertifikasi kompetensi, kemudian dengan pendidikan pelatihan yang diakui nasional, internasional, itu bisa memberikan kepercayaan publik lebih gitu ya. Dan itu kan juga meningkatkan mungkin standar BPBD itu sendiri gitu loh, Mas. Makin banyak orang yang kompeten kan berarti BPBD-nya semakin bagus nih kan. Mestinya seperti itu. Sepertinya harusnya ya. Linear kan? Mungkin ya karena itu lagi terkendala mungkin keterbatasan karena tidak semua BPBD itu kan istilahnya punya anggaran yang lebih atau punya SDM yang lebih. Karena kan jujur kalau di sini sendiri juga
keterbatasan SDM-nya juga kan Mas, karena nggak seberapa banyak gitu. Nah terus kan ini ada info terbaru ya, rumor lah kita bilang rumor. Nah, kalau katanya Pusdal ini mau pecah nih sama BPD, itu bener atau enggak Nel? Ya rumor itu sebenarnya sudah lama ya. Rumor itu sudah lama, bukan pecah, cuman itu pengembangan. Pengembangan karena memang ternyata Pusdalop itu tupoksinya dirasa sangat penting, itu diberi kepercayaan lebih untuk menjadi UPT. UPT itu supaya nanti pusat pengendalian operasi ini bisa mengelola keuangannya sendiri, ya, bisa mendapatkan anggaran sehingga dia bisa mengembangkan kapasitasnya sendiri, tidak bergantung kepada BPBD. Tapi ini rumor ini ya tidak dijawab mentah-mentah gitu ya. Tidak banyak juga yang akhirnya Pusdalopnya menjadi UPT, karena yang bentuknya sudah terlanjur UPT itu baru beberapa provinsi. Jadi contohnya kayak Bali. Oh itu sudah pecah? Sudah UPT memang dari awal. Oh gitu, memang dari awal. Memang dari awal sudah UPT. Dan di Jakarta juga ada mereka bahkan ada Kapusdatin ya, ada Pusdatin di Pusdatin di mana di situ ada Pusdalopnya. Jadi artinya ini rumornya udah lama, tapi tidak itu sekali kembali lagi ke kabupaten kota. Apakah itu memang diperlukan untuk dijadikan UPT atau tidak? Tapi kalau misalkan saya pikir kalau di bidang sudah mumpuni, kan kita biasanya unit yang di bawah bidang ya sudah mumpuni secara anggaran, operasional, kemampuan sumber dayanya dan sebagainya, ya saya pikir sudah cukup jadi unit saja. Tapi kalau memang mau diberikan keleluasaan dan peningkatan kemampuannya lagi bisa menjadi UPT, ya silahkan, tergantung dari apakah kepala daerah. Ya balik lagi ke kebijakannya ya Masnya. Sebenarnya kalau tadi bicara tentang pentingnya Pusdalop ya kan. Terus seberapa penting sih Pusdalop itu bagi BPBD? Tidak hanya BPBD ya. Iya maksudnya Pusdalop itu ya, mungkin buat masyarakat. Ya. Pusdalop itu memang lahirnya, embrionya itu dilahirkan untuk menjawab apa ya istilahnya, kita itu menjadi garda terdepannya penanggulangan bencana karena langsung bersentuhan kepada masyarakat. Jadi bisa dibilang humasnya gitu ya. Mungkin humas bisa masuk ke dalam Pusdalop, tapi biasanya kan kalau struktur di pemerintah itu kan humas itu kan ada sendiri ya, PPID atau mereka membentuk kehumasan sendiri, unit sendiri. Nah, khusus untuk penanggulangan bencana memang ada beberapa kegiatan-kegiatan humas yang masuk. Contohnya laporan kegiatan penanggulangan bencana gitu ya, termasuk memberikan peringatan dini, menyampaikan kepada media sosial. Nah ini bisa saja dijadikan satu dalam satu wadah di pusat pengendalian operasi. Tapi tupoksi yang sebenarnya itu pentingnya Pusdalop pada saat operasi penanganan darurat. Nah pada saat operasi penanganan darurat bencana itu kita harus mempedomani yang namanya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Itu melihat bahwa kepentingannya adalah kepentingan data yang sifatnya satu pintu. Bayangkan saja kalau kita misalkan di sebuah wilayah tidak ada Pusdalopnya, pada saat ada terjadi kejadian bencana, siapa yang akan menginformasikan? Ya kan? Kalau diinformasikan tidak ada suatu unit yang memang ditunjuk satu pintu sebagai penginformasian peringatan ini, maka informasi akan muncul dari banyak pihak. Bisa saja nanti OPDA, OPDB, C dan seterusnya, dan BPBD tidak menjadi satu-satunya yang memberikan informasi. Maka kepentingan mengapa Pusdalop ini harus ada itu supaya data ini menjadi satu pintu.
tidak kemana-mana lagi. Permintaan data pun juga dalam satu pintu, penginformasian, diseminasi istilahnya di kami itu istilahnya diseminasi, jadi menyampaikan informasi ke pihak-pihak terkait, kemudian penyampaian peringatan dini, sistem peringatan, juga melakukan koordinasi. Bahkan kalau bicara soal tugasnya BPBD yang tiga tugas pokok, sebagai koordinator, kemudian komando dan pelaksana, itu hampir ketiga-tiganya ada di Pusdalop juga, tapi lebih kepada ada di pengendalian operasi. Tapi soal administrasi itu kita dibantu dengan bidang. Dan idealnya berapa sih Mas untuk suatu daerah ya Mas ya? Jumlah Pusdalops yang harusnya ada. Kalau apakah ada jumlah idealnya atau ya terserah semampunya BPBD itu? Kalau unitnya kan memang satu, karena kan biasanya kalau yang luas wilayahnya agak besar kayak Kabupaten Malang, mungkin dia bisa naruh pos ya, bisa naruh pos. Kalau kayak Bojonegoro itu kalau nggak salah ada 3 pos, jadi Pusdalop punya 3 pos, di mana di situ juga ditaruh orang, dan itu dulu kan menyatu dengan damkar, jadi menyatu dengan damkar sehingga pemadam kebakaran juga ngepos di situ, Pusdalopnya juga ngepos jadi satu ya. Ya ini tergantung struktur yang ada di daerah juga, apakah perlu disatukan atau tidak. Tapi kalau misalkan damkarnya yang sudah terpisah, di beberapa tempat juga sudah tidak dijadikan satu dengan BPBD, itu juga fine-fine saja, asalkan ini bisa diintegrasikan dalam satu sistem seperti common center gitu kan, kayak di Surabaya ada 112, kayak di beberapa wilayah ada 112, itu bisa juga. Nah, bicara soal ideal, idealnya memang kalau di provinsi kami dengan 18 orang yang existing sekarang masih belum ideal, karena kita menangani 38 kabupaten kota. Artinya bisa saja kita harus membaginya menjadi bakorwil ya, untuk mempermudah pelaporan. Bisa juga kita membaginya menjadi kabupaten kota, dan kita terus berupaya itu menjadi ideal dengan ya tadi, tidak hanya sumber dayanya, mungkin sumber daya kita pengadaan pegawai mungkin sulit, tapi kita bisa penuhi dengan kemampuan teknis seperti penggunaan aplikasi, penggunaan teknologi, sehingga mereka dari 18 orang itu bisa menjadi 10 kali lipat gitu kemampuannya. Jadi satu orang bisa mengerjakan pekerjaan 10 orang. Nah, ini yang strategi-strategi yang perlu dikembangkan di kabupaten kota juga, yang mungkin kemampuan sumber daya manusianya terbatas. Nah, tapi kalau yang bisa memenuhi kebutuhannya, ya saya pikir ya harus dikaji sesuai besar wilayahnya dan operasionalnya harus 24 jam. Jadi tanggalnya hitam semua. Iya, kayak ini ada tanggal merah buat teman-teman ya. Kalau udah masuk BPBD ya harus siap. Tanggal itu nggak ada, tanggal merah ya. Libur nggak ada. Harus siap. Keluarganya juga harus disiapkan. Jangan sampai pulang. Yang ada di rumah pasti ngomel. Kok nggak pulang-pulang? Nanti bisa jadi bencana rumah tangga. Kok pulang pergi terus gitu kan? Ngurusin bencana malah nanti rumah tangga bencana sendiri di rumah. Oke Mas, mungkin yang terakhir nih, mungkin buat masyarakat mungkin masih belum tahu ya untuk kehadiran SATA PB. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga untuk linknya mungkin, terus cara penggunaannya SATA PB. Jadi yang paling gampang kalau masyarakat pengen mengakses semua aplikasi kita, bahkan hanya SATA PB, itu mungkin akan kesulitan kalau menghafal website kita. Kalau di Google gampang ya, dicari BPBD Jatim pasti keluar. Langsung keluar SATA PB-nya ya? Keluar BPBD website kami. Jadi bppd.jatimprov.go.id. Tapi kalau mau mengingat lagi, semua link kita taruh dalam sebuah halaman website, namanya bisa diakses melalui s.id/BPBD Jatim. Jadi paling gampang menghafalkannya seperti itu aja. Kalau saya kemana-mana ditanyain
ini linknya SATA PB apa, ini linknya Smart PB apa, sudah saya satukan di situ. Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Jadi kalau saya naruh, misalkan saya bikin paparan atau apa, ya saya bikin aja di link tersebut sehingga masyarakat juga gampang mengingatnya. Ibaratnya itu pintu tolnya ya Mas. Ya, pintu tolnya. Ya, jalan tol. Oke, mungkin sekian Mas untuk ngobrol kita hari ini. Ya, kayaknya juga Mas Dino kayaknya udah capek banget nih ya kan habis perjalanan jauh mencari kitab suci. Oke, mungkin nanti next kalau kesini lagi bisa kita ngobrol lagi, mungkin ada inovasi baru lagi dari provinsi. Boleh. Ya kan? Boleh. Ada project baru nggak Mas? Selain Smart PB sama SATA. Ya, project kita sih sebenarnya kita pengen lebih banyak jalan ke kabupaten kota dan mendorong teman-teman untuk meningkatkan kapasitas kembali. Mungkin daerah-daerah yang khususnya butuh perhatian banyak. Iya betul. Proyeknya itu sih tahun depan. Oke. Semoga lancar untuk proyeknya Mas Dino dan untuk BPBD provinsi, Pusdalop provinsi juga. Semoga semakin istilahnya semakin lancar lah ke depannya. Kalau memang ada proyek-proyek baru, kita juga menunggu yang di daerah ya kan. Karena kan apa yang kita lakukan juga kadang juga nyonteknya kan dari provinsi ya kan. Oke, mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman dari Mas Dino. Ya, mungkin pesannya buat teman-teman Pusdalop Kabupaten Kota. Ya, boleh. Tidak ada yang instan, ya, tidak ada yang instan. Mungkin kalau berkacamatanya di provinsi yang sekarang serba ada. Iya. Dulu kami di awal kami hanya terdiri dari 3 orang, kemudian jadi 5 orang, dan sekarang jadi 18 orang. Dan peralatan juga dulu serba terbatas, minim. Jadi tidak semuanya itu memang bisa instan. Jadi teman-teman bersabar dan terus meningkatkan kapasitasnya. Jangan patah semangat gitu ya, dengan apapun yang kita miliki gitu ya, kita pasti bisa berkontribusi yang terbaik buat masyarakat. Ya. Oke, terima kasih Mas Dino. Selamat menikmati Kota Madiun. Jangan lupa makan pecelnya ya. Karena kan yang terkenal pecelnya ya kan. Kalau di Surabaya kayaknya pecelnya kurang ya kan. Oke, terima kasih ya sama-sama. Lancar juga Mas nanti rapornya ya kan sampai besok ya? Sampai besok. Besok jam berapa selesai kira-kira? Mungkin kita akhiri siang ya. Oke. Setelah makan siang. Setelah makan siang biar bisa jalan-jalan. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Mas Dino, manajer Pusdalop Provinsi Jatim, ya kan? Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Dino itu bisa menambah wawasan kita tentang kebencanaan. Sekian podcast kita kali ini. Salam tangguh, salam kemanusiaan, dan sampai jumpa. Dadah dong, Mas. Oke.